Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya berpikir untuk membuat konten lanjutan dari yang lalu. Kalau yang lalu itu sempat bahas soal nanti tersinggung bicara sama tunanetra, ketakutan itu. Nah, di video ini saya akan memberi informasi bagaimana cara berkomunikasi dengan tunanetra. Nah, sebelum berbicara, baiknya teman-teman mendekat ke tunanetra yang teman-teman mau teman bicara. Terus, sentuh tangannya, atau sentuh badannya, atau sebut namanya. Contohnya, kita mendekat begitu ke saya. Terus, mau bicara sama saya, sentuh badan saya. Terus, bicara. Contohnya, datang dari samping kanan saya, sentuh, terus berbicara. Atau datang ke dekat saya, sebut nama saya, Yoga, ada bla bla bla. Nah, seperti itu. Karena kalau enggak ada kode bahwa teman-teman bicara dengan saya tidak akan tahu seperti itu. Karena siapa tahu di samping saya ada orang, di belakang saya. Karena pengalaman kayak begitu, ada orang yang bicara sama saya, bahkan saya pernah ditanya enggak menjawab. Nanti ada orang lain yang bilang, Yoga, kau ditanya, baru saya ngeh begitu. Baru saya ngeh kalau saya yang ditanya. Selanjutnya tetap menghadap ke dia. Jadi arahkan pandangan tetap ke teman-teman tunanetra yang ingin diteman bicara. Karena kalau tidak, teman-teman tunanetra akan sedikit merasa tersinggung dan tidak enak. Karena suaranya beda. Kalau teman menghadap ke arah saya, itu suaranya beda dibanding kalau tidak mengarah ke saya, menghadap ke bawah, ke atas, atau bahkan mungkin ke samping kan, atau membelakangi. Nah, itu terasa di telinga, bukan terasa, memang itu terdengar. Dan itu orang awam pun tahu kalau dia tidak mengarah ke kita. Nah, ini yang sedikit buat mungkin teman-teman tunanetra tersinggung karena seolah tidak dihargai, bicara ke mana, arah pandangannya kemana. Jadi tetap arahkan pandangan ke teman-teman tunanetra begitu. Nah, ada kalanya kami itu tunanetra keluar dari rumah atau beraktivitas begitu dengan pendamping. Nah, ini yang kadang juga buat sedikit tersinggung kalau ada pertanyaan yang itu sebenarnya buat kami ditujukan ke kita, ke tunanetranya, tapi yang ditanya malah pendampingnya. Nah, ini yang buat kita tersinggung. Kenapa tidak langsung ke kita gitu? Kita pun kan bisa bicara, bisa ngomong, mendengar juga. Begitu. Jadi jangan tanyakan ke pendamping kalau itu berkaitan langsung dengan pribadi si tunanetranya, atau mau tanya keperluan begitu dari tunanetranya. Tanya saja langsung. Kami senang kok ditanya, kami senang bicara. Makanya itu ajak kami bicara dan bertanya langsung lah ke kami. Kami tidak gigit kok. Oke, di poin selanjutnya itu saat kita ngumpul-ngumpul. Nah, kalau teman-teman punya teman tunanetra atau kodok atau lagi ngumpul ini, terus temannya kalian itu ngajak temannya dia yang tunanetra, jadi ikut ngumpul begitu tunanetranya sama kalian. Nah, biasanya kan kalau ngumpul-ngumpul begitu sambil minum kopi lah gitu, minum teh, sambil makan pisang goreng kan enak begitu biasanya kalau ngumpul, atau makan apalah begitu. Nah, kadang mungkin teman-teman ragu, tidak tahu, bingung, caranya tawarkan dia bagaimana, atau bahkan mungkin menawarkan tapi Yoga, di depanmu ada kopi, di depanmu ada teh. Sama seperti cara menawarkan teman-teman lain. Nah, kami ini dalam kondisi di lingkungan, taruhlah saya punya teman. Nah, teman itu ajak saya ke kumpul sama teman yang lain. Nah, saya kan dengan lingkungan itu kurang akrab begitu.
saya malu dong untuk oh ya mana sambil meraba semua begitu. Nanti saya raba terus tehnya jatuh, kopinya tumpah, atau bahkan mungkin lomboknya yang saya colok begitu kan. Kacau begitu. Jadi ada baiknya teman-teman tawarinya, pegang tangannya, sentuh tangannya, terus arahkan ke wadah dari makanan itu. Contoh di depannya, yoga ini di sini ada gorengan. Nah, tangannya pegang, terus sentuhkan ke wadahnya. Contoh wadahnya mungkin plastik atau piring. Nah, pegang tangannya terus sentuhkan, yoga ini pisang goreng. Nah, terus arahkan lagi tangannya ke taruhlah cangkir lah atau apalah begitu. Yoga ini kopi. Kalau mau minum silahkan. Nah, begitu. Jadi ibaratnya kita itu matanya ada di tangan. Kalau dalam kumpul-kumpul begitu, ya kodoknya lagi datang. Nah, kayak begitu. Terus kalau biasanya nih, kalau makan apa saja atau memberitahu arah begitu. Baiknya juga pakai analogi jam supaya lebih memudahkan. Sayanya sebagai tunanetra muda, teman-teman juga cara mendeskripsinya tidak panjang. Yoga di sebelah kanan serong 12 lintang selatan gitu. Kan serongnya 40 derajat, ada got. Ya kan ribet. Jadi pakai analogi jam saja. Contohnya yoga di arah jam 1 itu ada got. Jadi jangan jalan ke sana. Atau yoga di arah jam 9 ada ada kawat berduri, jangan ke situ. Nah, begitu juga kalau ada makanan juga sih. Kalau mau mudahnya, kalau nggak mau pegang tangannya, takut sayanya tersinggung, takut tunanetranya tersinggung, bilang saja yoga di depan arah jam 12 ada pisang goreng. Nah, di sampingnya pisang goreng sebelah kanan arah jam 1 itu ada kopi. Nah, kayak begitu. Jadi jelaskan, karena kami tunanetra itu butuh deskripsi untuk bisa menggambarkan, mengilustrasikan apa yang terjadi di luar diri kita, di luar dirinya kami. Kayak begitu. Jadi dengan cara itu kami bisa seolah melihatnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman, sedikit tips lah begitu untuk berkomunikasi dengan tunanetra dengan menjaga perasaannya, atau siapa tahu takut tersinggung. Nah, itu tadi tipsnya. Nah, selain itu mungkin terakhir soal kalau kita berteman kan biasa itu sapa-sapaan. Nah, kami mungkin jarang menyapa teman-teman, bukan karena kami sombong, tidak mau menyapa, cuma kami tidak tahu teman-teman ada di sana. Jadi untuk mengakrabkan diri, teman-teman mungkin bisa sapa kami duluan, begitu. Sapa kami duluan, karena kami mau menyapa juga kurang, tidak tahu kalau kalian ada di situ, kecuali kalau kita sudah kayak kenal banget gitu, sudah kenal sama suaranya teman-teman. Kalau teman-teman bicara, ya itu kami pasti bakalan bisa sapa. Tapi itu, nah, cara tunanetra mengenal orang nanti kita bahas di video berikutnya. Sekian video ini, bantu saya untuk lebih mengkampanyekan isu-isu disabilitas, memberi informasi kepada masyarakat luas cara berinteraksi dengan tunanetra. Saya Yoga Endar Dewa, saya bangsa Indonesia, saya buta. Salam kiri, salam inklusi. Selanjutnya